Halo semua, perkenalkan, aku Asyura Najwa Kailawati. Kalian bisa panggil aku Surah. Aku dari program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini, aku mau memaparkan materi yang aku dapat dari dosen pengampu aku, Dr. Randa Nina Kwina Hadiputri, MPD. Sebelumnya, kalian tahu nggak, kalau pada zaman dulu, sebelum Indonesia merdeka, bahasa Persatuan Nusantara menggunakan bahasa Melayu loh. Hal itu dikarenakan bahasa inilah yang mudah dipahami. Atau secara umum, fungsi bahasa itu bisa diartikan sebagai alat utama manusia untuk berkomunikasi. Namun, kalau dijabarkan lebih rinci, fungsi bahasa meliputi yang pertama, alat komunikasi. Yang kedua, alat ekspresi diri. Yang ketiga, alat interaksi sosial. Yang keempat, alat penyebaran ilmu dan budaya. Yang kelima, alat pemersatu dan identitas bangsa. Yang keenam, alat regulatif atau pengatur tingkah laku. Nah, fungsi bahasa Melayu itu sudah diterapkan pada zaman Kerajaan Sriwijaya, yaitu sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bahasa Melayu dipakai sebagai alat komunikasi antar bangsa, terutama di kawasan Asia Tenggara. Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menjadi pusat perdagangan, sehingga pedagang dari India, Cina, Arab, dan Nusantara menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Hal ini membuat bahasa Melayu mudah dipahami oleh berbagai bangsa sebagai bahasa perantara. Yang kedua, sebagai bahasa perdagangan. Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan internasional, terutama jalur Laut Selat Malaka. Bahasa Melayu digunakan dalam transaksi, perjanjian dagang, dan komunikasi antar pedagang lokal maupun asing. Karena sifatnya sederhana dan mudah untuk diserap, bahasa Melayu cepat menyebar di kalangan pedagang. Yang ketiga, sebagai bahasa pemerintahan. Bahasa Melayu digunakan dalam urusan pemerintahan, terutama dalam pengeluaran prasasti atau batu tulisan yang mengandungi titah raja, undang-undang, dan keputusan kerajaan. Contohnya kayak prasasti Kedukan Bukit di tahun 283 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa resmi pemerintahan Sriwijaya. Yang keempat, sebagai bahasa penyebaran agama dan ilmu. Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha, Mahayana, dan pusat pengajian agama yang terkenal. Bahasa Melayu digunakan sebagai sarana penyebaran ajaran agama Buddha dan penulisan naskah keagamaan agar mudah untuk dipahami rakyat. Dengan bahasa Melayu, ilmu pengetahuan dan ajaran agama dapat tersebar luas di kalangan masyarakat Nusantara. Yang kelima, sebagai bahasa identitas dan persatuan. Bahasa Melayu berfungsi sebagai alat pemersatu masyarakat di wilayah kekuasaan Sriwijaya yang sangat luas. Walaupun masyarakat berasal dari suku dan bahasa yang berbeda, bahasa Melayu dijadikan bahasa umum untuk menyatukan mereka di bawah naungan kerajaan. Selanjutnya, peresmian bahasa Indonesia. Sebelum abad ke-20, bahasa Melayu dipakai sebagai lingua franca di Nusantara, meliputi bahasa perdagangan, diplomasi, dan persatuan. Awal 19 ribuan dipakai di media, pendidikan rakyat, dan gerakan kebangsaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Melayu resmi dinamai menjadi bahasa Indonesia, yaitu pada Sumpah Pemuda di butir ketiga. Pada tahun 1945, barulah Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Lalu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, mencerminkan identitas dan kepribadian bangsa Indonesia, lambang identitas nasional, menandai keberadaan bangsa Indonesia di tengah bangsa lain, alat pemersatu bangsa, menghubungkan berbagai suku budaya dan bahasa daerah di Indonesia, sebagai alat komunikasi antar warga, memudahkan interaksi antar wilayah dengan bahasa yang sama, pengembangan kebudayaan nasional, dan menyampaikan, melestarikan, serta mengembangkan karya budaya Indonesia.
Terakhir, alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, sudah menjadi lingua French. Yang kedua, digunakan luas di Nusantara sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar suku. Yang ketiga, sederhana dan mudah dipelajari. Keempat, struktur tata bahasanya relatif mudah dan tidak mengenal tingkatan bahasa yang rumit. Yang kelima, tidak berafiliasi kedaerahan yang kuat. Yang keenam, tidak hanya memiliki satu suku besar tertentu sehingga kita sebagai bangsa Indonesia lebih netral sebagai bahasa persatuan. Yang ketujuh, memiliki sejarah panjang. Yang kedelapan, digunakan sejak Kerajaan Sriwijaya dan berkembang dalam pemerintahan, agama, serta sastra. Yang kesembilan, sudah dipakai di gerakan nasional. Yang ke-10, menjadi bahasa media, pendidikan, dan perjuangan kemerdekaan sebelum 1928. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.